Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Kacamata Channel. Nah, pada video kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian bagaimana cara menggambar rambut. Nah, pada video sebelumnya saya sudah memberitahukan kepada kalian bagaimana cara menggambar rambut, tapi rambut perempuan ya guys. Nah, pada video kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian bagaimana cara menggambar rambut bentuk untuk pria gitu ya kan. Sedikit berbeda ya, cuman bedanya di bentuknya saja, cuman caranya itu sama ya guys, tidak jauh berbeda. Tapi sebelum kalian melanjutkan videonya, saya harap tekan tombol subscribe-nya ya guys, dan jangan lupa bunyikan loncengnya guys. Oke, saya hitung dari 1 sampai 50. 1, 2, 50. Terima kasih sudah bunyikan loncengnya dan sudah subscribe ya guys. Jika kalian suka dengan videonya, saya harap tekan tombol like-nya ya, supaya saya bisa semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Seperti biasa dalam menggambar, hal yang pertama harus kalian lakukan yaitu bikin sketsanya dulu guys. Nah, dalam bikin sketsa kalian bisa gunakan beberapa cara, bisa gunakan grid atau garis tengah atau semacamnya ya, atau bisa langsung juga. Di sini saya menggunakan grid ya, karena saya terbiasa menggunakan grid ya. Kalau tidak menggunakan hasilnya sedikit kacau gitu ya guys, jadi saya gunakan grid aja. Pada gambar kali ini saya menggunakan pensil 8B Faber-Castell dan pensil 8B Staedtler ya guys, tapi maaf, pensil yang 8B Staedtlernya patah melulu ya. Dalam mengarsir rambut, kalian lakukan arsiran satu arah ya guys, mengikuti bentuk rambut yang ada pada contohnya pastinya ya guys, supaya hasilnya bisa lebih mirip. Kalau arsirannya berlawanan arah, hasilnya bisa lucu gitu ya guys. Nah, pada arsiran pertama kalian menggunakan pensil seadanya lah ya, untuk mengarsir tipis-tipis saja guys, pertama itu guys ya. Kemudian disusul dengan yang lebih gelap lagi guys, kalian bisa menggunakan pensil 8B Faber-Castell ya guys, karena Faber-Castell itu lebih halus gitu ya kan hasilnya dibanding Staedtler. Staedtler itu lebih kasar tapi hasilnya lebih pekat gitu ya guys. Tapi ya saya sama-sama suka sih, cuman nggak sukanya itu Staedtler itu lebih mudah patah gitu ya kan. Jika kalian tidak memiliki pensil 8B guys, Faber-Castell ataupun Staedtler, kalian bisa pakai pensil yang seadanya lah guys ya. Hanya saja guys, pensilnya itu sedikit diruncingin ya, dan tekanannya itu ditambah supaya hasilnya bisa pekat ya guys. Jika kalian bingung kenapa saya menggunakan tisu di bawah tangan, itu fungsinya saat ada kotoran pensil yang melebihi gambar ya guys, saat dihapus itu biar bisa hilang guys. Tapi jika tidak menggunakan tisu dan tangan kalian sedikit berkeringat saja guys, itu akan sedikit fatal ya guys, karena saat dihapus itu akan sedikit lebih susah, bahkan tidak bisa hilang gitu guys nodanya guys ya.
Oke guys, jika kalian kurang jelas dengan penjelasannya, kalian bisa langsung cek di video sebelumnya. Di situ saya juga menggambar rambut, tapi rambut bentuk untuk wanita gitu ya guys, bukan untuk pria. Di situ saya menjelaskan lebih rinci dibanding video yang ini ya guys, karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan supaya tidak lama-lama gitu ya ngomong sendirian gitu ya kan. Bukan hanya ngomong sendirian guys, tapi kalau sampai ada yang lihat gitu ya kan, disangka saya itu orang gila guys ya, ngomong sendirian gitu ya kan. Apa kan malu gitu ya kan. Tapi kalau orang yang paham ya maklum-maklum saja, tapi yang belum paham itu guys bisa ketawa-ketawa dia melihat saya ya kan. Oke gengs, yang belum subscribe segera subscribe ya, saya mohon gitu ya. Yang belum subscribe saya doakan cepet-cepet guys ya, cepet-cepet subscribe maksudnya, bukan cepet ya, paham lah. Oke gengs, kunci dari menggambar itu pertama kalian harus suka dulu dengan gambarnya, dan kedua kalian harus bersabar ya guys ya, harus sabar gitu. Dan yang ketiga harus ada niat ya guys. Kalau tidak niat ya bisa berantakan hasilnya guys ya, meskipun yang sudah ahli gitu ya kan. Kalau nggak niat ya sama aja guys ya, tapi sedikit ya bagus juga sih kalau sudah ahli guys ya, meskipun nggak niat guys ya. Tapi kalau kayak saya guys nggak niat, hasilnya bisa berantakan gitu ya. Jadi maklum-maklum saja ya. Nah, jadi seperti kata saya sebelumnya guys, fungsinya pakai tisu pada di bagian ini guys. Jika kalian tidak pakai tisu dan tangan kalian sedikit berkeringat saja ya guys, itu tidak akan bisa dihapus guys. Walaupun bisa dihapus pasti masih ada noda-noda sedikit ya guys. Jadi usahakan gunakan tisu guys ya, gunakan tisu atau kertas sebagainya ya guys, supaya tangan kalian itu tidak langsung menyentuh pada gambar guys ya. Takutnya tangan kalian itu berkeringat ya, pasti sudah susah ya kan. Maaf guys, gambarnya sedikit kena hapus guys ya itu. Tapi sudah saya benerin kok, santai aja. Seperti biasa guys, jika kalian sudah menggambarnya jangan lupa diberi tanggal ya guys, bulan dan tahun terakhir gambar ya guys, hasil gambar ya guys. Oh ya guys, dan jangan lupa kasih tanda nama ya guys, karena tanda nama itu penting ya, supaya karya kalian tidak diakui oleh orang lain. Capek-capek menggambar malah diakuin orang lain kan, emosi gitu ya kan, gak darah tinggi untung gitu ya kan. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya guys.